Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi Kaidah Ushuliyah 5, yaitu tentang ijtihad, taklid, dan fatwa. Kelompok kami beranggotakan yang pertama, Kaila Leriana Agatha dengan NIM 205231017, Anissa Salsabila 205231020, Alfia Septiana 205231024, Febrilia Tias Indria 205231039. Saya Kaila Leriana Agatha akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu ijtihad. Pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata ijtahada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan untuk menanggung beban. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah, pengertian ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Oleh karena itu, tidak disebut ijtihad apabila tidak ada unsur kesulitan di dalam suatu pekerjaan. Secara terminologis, berijtihad berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari syariat melalui metode tertentu. Ijtihad dipandang sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis, serta turut memegang fungsi penting dalam penetapan hukum Islam. Telah banyak contoh hukum yang dirumuskan dari hasil ijtihad ini. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. 1. Dasar ijtihad. Ijtihad bisa bersumber hukumnya dari Al-Quran dan Al-Hadis yang menghendaki ijtihad. A. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berselisih pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Sunnah Nabi. B. Sabda Rasulullah SAW, yang artinya, bila seorang hakim akan memutuskan masalah atau suatu perkara, lalu ia melakukan ijtihad, kemudian hasilnya benar, maka ia memperoleh pahala 2 pahala, yaitu ijtihad dan pahala kebenaran hasilnya. Dan apabila hasilnya salah, maka ia akan memperoleh 1 pahala, yaitu pahala melakukan ijtihad. 2. Syarat dan tingkatan mujtahid. A. Syarat mujtahid. Yang pertama, menguasai bahasa Arab. Di kalangan ulama usul telah ada kesepakatan tentang mutlaknya seorang mujtahid mengetahui bahasa Arab dengan berbagai aspek, seperti nahwu, saraf, balaghah, dan lain-lain. 2. Mengetahui nas-nas Al-Quran. Seorang mujtahid harus mengetahui hukum-hukum syariah yang terdapat dalam Al-Quran dan ayat-ayat yang menyebutkan hukum-hukum tersebut. 3. Mengetahui tentang sunnah. Seorang mujtahid harus mengetahui hukum-hukum syara' yang disebut oleh sunnah Nabi. Sekiranya mujtahid mampu menghadirkan sunnah yang menyebutkan hukum pada tiap-tiap bab dari perbuatan mukallaf. 4. Mengetahui segi-segi qiyas. Mujtahid harus mengetahui tentang ilat dan hikmah pembentukan hukum yang karenanya hukum disyariatkan. Mengetahui jalur-jalur yang dipergunakan oleh syar'i untuk mengetahui ilat hukumnya. Yang B. Tingkatan mujtahid. Yang pertama, mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil, yaitu mujtahid yang mempunyai pengetahuan lengkap untuk berisbat dengan Al-Quran dan Al-Hadis dengan menggunakan kaidah mereka sendiri dan diakui kekuatannya oleh tokoh agama lain. Kedua, mujtahid muntasib,
yaitu mujtahid yang terkait oleh imamnya, seperti keterkaitan murid dan guru mereka adalah Imam Abu Yusuf Yarf bin Huzail yang merupakan murid Imam Abu Hanifah. Yang ketiga, mujtahid fil mazhab, yaitu para ahli yang mengikuti para imamnya baik dalam usul maupun dalam furuk. Misalnya Imam Al-Muzani adalah mujtahid fil mazhab Syafi'i. Yang keempat, mujtahid tarij, yaitu mujtahid yang mampu menilai, memilih pendapat sebagai imam untuk menentukan mana yang lebih kuat dalilnya atau mana yang sesuai dengan situasi kondisi yang ada tanpa menyimpang dari nas-nas khoti dan tujuan syariat. Misalnya Abu Ishaq Al-Shirazi, Imam Ghazali. 3. Contoh ijtihad. Salah satu contoh dari ijtihad sendiri adalah dalam Surat Al-Maidah ayat 38. Allah memerintahkan memotong tangan pencuri perempuan dan laki-laki sebagai balasan atas tindakannya menentang hukum Allah. Pada pemerintahan Umar pernah terjadi bahaya kelaparan, sehingga banyak pencuri. Atas keadaan yang demikian itu, Umar tidak menghukum pencuri yang tertangkap dengan hukuman had, karena beliau berpendapat bahwa kemaslahatan yang diharapkan akibat pemberian hukuman tidak akan terrealisir beserta adanya bencana kelaparan yang menyeret manusia kepada makan secara tidak halal. Ada lagi contohnya ketika keadaan umat Islam sibuk memerangi orang-orang yang pada melalaikan membayar zakat, para khori yang meninggal dunia, dan Umar khawatir Al-Quran akan hilang bersama kematian para penghafal Al-Quran. 4. Kedudukan dan fungsi ijtihad. Kedudukan ijtihad. Yang pertama, pada dasarnya yang ditetapkan oleh ijtihad tidak dapat melahirkan keputusan yang mutlak atau absolut, sebab ijtihad merupakan aktivitas akal pikiran manusia yang relatif. Sebagai produk pikiran manusia yang relatif, maka keputusan daripada suatu ijtihad pun adalah relatif. 2. Suatu keputusan yang diterapkan oleh ijtihad mungkin berlaku bagi seseorang, tapi tidak berlaku bagi orang lain. Berlaku untuk masa atau tempat, tapi tidak berlaku pada masa atau tempat yang lain. 3. Ijtihad tidak berlaku dalam urusan penambahan ibadah dan mahdah, sebab urusan ibadah mahdah hanya diatur oleh Allah dan Rasulullah. 4. Keputusan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. 5. Dalam proses berijtihad, hendaknya dipertimbangkan faktor-faktor motivasi, akibat, kemaslahatan umum, kemanfaatan bersama, dan nilai-nilai yang menjadi ciri dan jiwa daripada ajaran Islam. Fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad adalah untuk mendapatkan solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus diterapkan hukumnya, tetapi tidak dijumpai dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi, jika dilihat dari fungsi ijtihad tersebut, maka ijtihad mendapatkan kedudukan dan legalitas dalam Islam. Meskipun demikian, ijtihad tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, tetapi hanya orang-orang yang memenuhi syarat yang boleh berijtihad. 5. Cara berijtihad. Yang pertama, ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Ijma' dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam kitab Al-Quran dan Sunnah. Kedua, qiyas. Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah karena ada alasan yang sama. 3. Masalah mursalah. Masalah mursalah adalah
cara dalam menetapkan hukum yang berdasarkan atas pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. 6. Perubahan ijtihad atau taghayyur al-ijtihad. Seorang mujtahid boleh mengubah ijtihad dengan cara menarik kembali pendapat yang pernah dikeluarkan. Hal ini karena basis utama ijtihad adalah dalil. Apabila seseorang mujtahid menemukan dalil baru, maka dia wajib mengambil dan menggunakannya, karena dalam dalil baru tersebut terdapat petunjuk yang lebih utama untuk diambil daripada dalil yang sebelumnya, dan juga karena dalil baru tersebut lebih dekat dengan kebenarannya. 7. Membatalkan ijtihad atau naqdul ijtihad. Apabila seseorang mujtahid mengeluarkan fatwa dalam satu kasus atau seorang qadhi memutuskan sengketa di antara dua orang, kemudian mujtahid dan qadhi tersebut berubah pikiran dan mereka mempunyai pendapat baru yang berbeda dengan pendapat yang pertama, maka dia wajib mengubah ijtihadnya tersebut. Seperti contoh, apabila ada seorang mujtahid berpendapat bahwa hulu menyebabkan nikah menjadi fas, kemudian dia menikah dengan seorang yang dulu pernah dihulu 3 kali, lalu dia mempunyai pendapat baru yang menyatakan bahwa hulu mempunyai konsekuensi sama dengan talak, maka dia wajib berpisah dari istrinya dan tidak boleh bersamanya, karena mengamalkan hasil ijtihadnya yang kedua. Hal ini karena dia sudah tahu bahwa ijtihad pertamanya adalah salah dan yang kedua adalah benar. 8. Perubahan hukum karena perubahan zaman. Tidak ada yang mengingkari bahwa suatu hukum kadang berubah karena perubahan zaman. Perubahan ini biasa terjadi karena disebabkan oleh perubahannya adat kebiasaan, berubahnya kemaslahatan manusia, atau karena kondisi darurat, dan karena adanya dekadensi moral dan melemahnya rasa keberagaman dalam masyarakat, atau karena perkembangan zaman dan munculnya sistem-sistem baru. Oleh sebab itu, hukum wajib diubah supaya kemaslahatan dapat terrealisasikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi taklid. Yang pertama, pengertian taklid dalam istilah Islam, yaitu meniru atau bahkan menerima pendapat orang lain tanpa mempertanyakan kejelasan hukum dan dalil yang jelas untuk mendasari pendapat tersebut. Yang kedua, pengertian taklid dalam istilah syariah atau fikih, yaitu mengambil atau mengikuti pendapat mujtahid yang sudah memenuhi persyaratan berijtihad dan mengamalkan pendapatnya dalam segala masalah hukum. Yang ketiga, pengertian taklid menurut Imam Al-Ghazali adalah menerima suatu perkataan dengan tanpa hujah, dan taklid itu tidak dapat menjadi jalan menuju pengetahuan atau keyakinan. Yang keempat, menurut Ibnu Subki adalah mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Yang kelima, menurut Ibnu Hazim, yaitu suatu yang diyakini benar oleh seseorang tanpa dalil karena beberapa pendapat orang. Dan yang terakhir, menurut Ibnu Abdullah, taklid adalah merujuk pada suatu pendapat dan tanpa hujah atau dalil yang mengeluarkan pendapat tersebut. Dasar taklid dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 43 dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 64-67. Dalam Quran Surat An-Nahl menyebutkan, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui suatu hal. Dan dalam Quran Surat Al-Ahzab menyebutkan, sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak mendapat perlindungan dan tidak pula penolong. Di hari itu, muka mereka dibolak-balik di dalam api neraka. Alangkah baiknya, andai kami taat kepada Allah dan kepada Rasul, dan mereka berkata, ya Tuhan, kami sesungguhnya telah menaati pemimpin-pemimpin yang pembesar kami, lalu menyesatkan kami.
Dalam Quran tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai kaum muslim harus pintar dalam memilah dan menyaring suatu berita supaya kita mempunyai ilmu pengetahuan yang benar. Perbedaan taklid dan ittiba serta hukumnya. Yang pertama, taklid itu mengambil atau mengikuti pendapat orang lain tanpa argumen atau kejelasan yang mendasarinya. Sedangkan ittiba adalah orang yang mengikuti pendapat yang diikuti dengan berdasarkan metode dan dalil yang dilakukan oleh para ulama sehingga dapat dipercayai atau dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, hukum taklid dalam syariah Islam. Taklid adalah menerima pendapat orang lain yang memiliki spesialisasi dan berpegang pada apapun pendapatnya tanpa mempertanyakan dalil yang mendasarinya. Ulama tidak berbeda bahkan sepakat bahwa orang yang awam dalam ilmu agama maka ia wajib bertanya atau istifta. Selanjutnya, hukum taklid bagi orang awam. Pendapat pertama, wajibnya taklid bagi orang awam adalah pendapat jumhur atau mayoritas ulama, baik taklid dalam masalah akidah atau usul ataupun fikih. Yang kedua, furu'iyah, bahwa taklid bagi orang yang awam itu haram dan pendapat dari sebagian golongan Khoduriyah dan Ibnu Hazim. Ini adalah pendapat yang sangat minoritas dari kalangan ulama Islam. Selanjutnya adalah jenis taklid. Taklid terbagi menjadi 3, yaitu taklid yang haram, taklid yang boleh, dan taklid yang wajib. Yang pertama, taklid yang haram menjadi haram hukumnya apabila 1. Orang awam yang tidak punya ilmu dan kurang syarat untuk berijtihad, dan seorang yang sudah mencapai derajat sebagai mujtahid mutlak dalam hukum syariah. Yang kedua, taklid yang boleh. Taklid yang hukumnya boleh berlaku bagi para mujtahid yang tidak sampai batas sebagai mujtahid mutlak. Mereka punya kepastian dan kapasitas semua syarat untuk berijtihad sendiri. Mereka pun dibolehkan untuk berijtihad sendiri, namun boleh juga berbeda dengan ijtihad gurunya. Yang ketiga, taklid yang wajib. Tidak yang wajib hukumnya dalam taklid kita semua sebagai orang awam kepada para mujtahid yang memang memenuhi syarat. Mayoritas ulama memperbolehkan taklid dalam masalah furu'. Bahkan Ibnu Qudamah Al-Hanbali menyebutkan kebolehan taklid dalam masalah furu'iyah. Bagi seorang yang awam itu boleh menurut kesepakatan para ulama. Bahkan beliau mewajibkan pembahasan materi taklid yang terakhir, yaitu manfaat taklid itu sendiri. Yang pertama, ketika umat Islam menghadapi masalah, maka akan diketahui hukumnya dan bisa dijadikan bahan pertimbangan. Yang kedua, tahu dasarnya dan bisa menyesuaikan hukum. Ini berlaku dalam Islam sesuai dengan keadaan, waktu, dan perkembangan zaman. Yang ketiga, menurut Muhammad Rashid Ridho, taklid ialah mengikuti pendapat orang lain yang dianggap terhormat dalam masalah serta dipercaya tentang suatu hukum agama Islam tanpa memperhatikan benar atau salahnya, baik atau buruknya, dan manfaat atau mudarat yang berlaku dalam hukum tersebut. Yang keempat, paham, menentukan, dan menetapkan fatwa atas segala permasalahan yang tidak berhubungan dengan halal dan haram, dan menolong umat Islam untuk memberi pemahaman dalam menghadapi masalah yang belum ada secara hukum dalam Islam. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai fatwa, yang akan dimulai dari pengertian fatwa terlebih dahulu. Fatwa adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa atau mustafti yang tidak mempunyai keterkaitan. Kemudian, pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara'
dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif. Menurut kenyataan, memberi fatwa pada hakikatnya adalah menyampaikan hukum Allah kepada manusia. Karenanya, seseorang mufti harus mengetahui apa yang disampaikan itu dan harus orang yang terkenal benar, baik tingkah lakunya dan adil, baik dalam perkataannya maupun dalam perbuatannya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti mengenai hal peristiwa atau permasalahan yang diajukan kepadanya. Dalam berfatwa, mereka atau para mufti merujuk kepada Al-Quran, Sunnah Rasulullah, fatwa sahabat, ijma, qiyas, dan maslahah mursalah. Yang selanjutnya, dasar-dasar hukum berfatwa. Dasar-dasar hukum dalam berfatwa ada dua. Yang pertama, Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 43. Yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Dasar yang kedua yaitu hadis, yaitu hadis Abu Daud dan Nasai, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu minta fatwa kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dia mengatakan, sesungguhnya ibuku meninggal dunia, padahal beliau mempunyai kewajiban nazar yang belum ditunaikannya. Lalu Rasulullah SAW menjawab, tunaikan nazar itu atas nama ibumu. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Syarat seorang mufti. Menjadi seorang mufti harus memenuhi 4 syarat seperti berikut. Yang pertama, syarat umum. Seorang mufti harus seorang mukallaf, yaitu muslim, dewasa, dan sempurna akalnya. Yang kedua, syarat-syarat dari sisi kepribadian. Kepribadian seorang mufti harus adil, dapat dipercaya, dan mempunyai moralitas. Syarat ini harus dimiliki seorang mufti karena ia secara langsung akan menjadi panutan masyarakat. Syarat yang ketiga, seorang mufti harus ahli dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad, seperti pengetahuan bahasa, pengetahuan Al-Quran dan Sunnah Nabi, ijma dan pengetahuan usul fiqh, dan tujuan hukum. Syarat keempat adalah syarat pelengkap. Seorang mufti harus mempunyai keteguhan niat, tenang jiwanya, hasil fatwanya tidak membingungkan atau menimbulkan kontroversi, dan dikenal di tengah umat. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang mufti. Yang pertama, mempunyai niat dalam memberi fatwa, yakni mencari keridhaan Allah semata. Karenanya, janganlah memberi fatwa untuk mencari kekayaan ataupun kemegahan, atau karena takut kepada penguasa. Yang kedua, hendaklah dia mempunyai ilmu, ketenangan, kewibawaan, dan dapat menahan kemarahan. Ilmulah yang sangat diperlukan dalam memberi fatwa. Tanpa ilmu berarti mencari siksaan Allah. Yang ketiga, hendaklah seorang mufti itu seorang yang benar-benar menguasai ilmunya, bukan seorang yang lemah ilmu. Karena apabila dia kurang pengetahuan, mungkinlah dia tidak berani mengemukakan kebenaran di tempat dia seharusnya mengemukakannya. Dan mungkin pula dia nekat mengemukakan pendapat di tempat yang seharusnya dia diam. Yang keempat, hendaklah seorang mufti itu orang yang mempunyai kecukupan di bidang materi, bukan seorang yang memerlukan bantuan orang untuk penegak hidupnya. Yang kelima, hendaklah mufti itu mengetahui ilmu kemasyarakatan. Apabila sang mufti tidak mengetahui ilmu kemasyarakatan atau keadaan masyarakat, mungkinlah dia menimbulkan kerusakan dengan fatwa-fatwanya.
Kewajiban seorang mufti ada 3. Yang pertama, tidak memberikan fatwa dalam keadaan sangat marah. Tidak memberikan fatwa dalam keadaan sangat marah atau sangat ketakutan, dalam keadaan sangat gundah, atau dalam keadaan pikiran sedang berimbang dengan suatu hal. Karena semua yang demikian itu menghilangkan ketelitian dan keimbangan. Yang kedua, hendaklah para mufti merasakan amanat berhajat kepada pertolongan Allah, agar menunjukinya ke jalan yang benar dan membukakan kepadanya jalan yang harus ditempuh. Sesudah itu, barulah dia meneliti nas-nas Al-Quran, hadis, asar-asar para sahabat, dan pendapat-pendapat para ulama. Dan hendaklah dia memberikan segala kesungguhannya untuk menemukan hukum dari pokoknya sendiri dengan bercermin kepada sikap-sikap yang telah dilakukan para ulama dahulu. Yang ketiga, berdaya upaya menetapkan hukum dengan yang diridhoi Allah. Dan selalulah dia ingat bahwa dia diharuskan memutuskan hukum dengan apa yang Allah turunkan, serta dia dilarang mengikuti hawa nafsu. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 46. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan fatwa dengan putusan pengadilan. Dari segi persamaan, antara keduanya ialah masing-masing dari hakim dan mufti harus mempunyai 2 pengetahuan. Yang pertama, mengetahui kejadian atau peristiwa yang hendak diberikan fatwa atau diberikan putusan. Yang kedua, mengetahui hukum syara'. Dari segi perbedaannya, ada 4. Yang pertama, yaitu memberi fatwa lebih luas lapangannya daripada memberi putusan. Yang kedua, putusan hakim berlalu untuk penggugat dan tergugat. Berbeda dengan fatwa. Fatwa boleh diterima, boleh tidak. Yang ketiga, putusan hakim yang berbeda dengan pendapat mufti dipandang berlaku dan fatwa mufti tidak dapat membatalkan putusan hakim. Sedangkan putusan hakim dapat membatalkan fatwa mufti. Yang keempat, mufti tidak dapat memberi putusan terkecuali apabila dia telah menjadi hakim. Berbeda dengan hakim, dia wajib memberi fatwa bila telah merupakan suatu keharusan dan boleh memberi fatwa apabila belum merupakan suatu keharusan. Keharusan si awam mengikuti pendapat yang sudah diterima dari seorang mufti. Fatwa adalah jawaban hukum yang diberikan oleh mufti mengenai suatu masalah konkret yang ditanyakan oleh seorang penanya yang disebut mustafti. Fatwa tidak dikeluarkan kecuali berdasarkan pertanyaan yang diajukan baik secara individu maupun lembaga, seperti permintaan pemerintah tentang kepastian hukum atas suatu masalah hukum tertentu. Tidak dibolehkan seorang yang awam yang telah meminta fatwa kepada seorang mufti pergi kepada mufti yang lain untuk menanyakan masalah yang sama. Dia diharuskan mengikuti fatwa yang telah diberikan oleh muftinya itu. Tetapi di dalam masalah-masalah yang lain, dia boleh pergi dan bertanya kepada mufti yang dia sukai. Keharusan penguasa meneliti pendapat-pendapat mufti. Fatwa dikeluarkan dan diberikan oleh mereka yang memiliki otoritas di bidang hukum. Penguasa diwajibkan supaya memperhatikan pendapat-pendapat mufti dan menelitinya serta melarang orang yang belum layak untuk menjadi mufti memberi fatwa dan boleh menjatuhkan hukuman atas orang itu jika dia kembali memberi fatwa. Di antara tugas mustahsib ialah melarang orang yang tidak ahli untuk fatwa bertindak sebagai mufti, dan hendaklah muhtasib itu menerangkan kepada masyarakat bagaimana keadaan sebenarnya orang yang dilarang untuk memberi fatwa itu. Imam Al-Nawawi menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan hukum berfatwa. Yang pertama, fardu kifayah.
pihak yang menanyakan suatu masalah maka wajib bagi orang yang mempunyai kompetensi berfatwa untuk menjawabnya. Yang kedua, pihak yang mengeluarkan fatwa harus memberitahukan orang yang meminta fatwa bahwa fatwa yang telah dikeluarkan terdahulu tidak sesuai. Yang ketiga, fatwa disebut haram apabila hukumnya bagi mufti untuk terlalu mudah mengeluarkan fatwa. Dan jika diketahui seperti itu, maka haram bagi mustafti meminta fatwa kepadanya. Yang keempat, seorang mufti ketika menetapkan fatwa harus stabil psikis dan fisiknya, sehingga bisa berpikir jernih dan menjaga kenetralannya dalam menetapkan hukum suatu masalah. Yang kelima, seorang mufti dilarang menjadikan fatwa sebagai sumber penghasilan untuk kepentingan dirinya. Yang keenam, mufti boleh menyamakan dengan yang pertama dengan syarat masih ingat dalil-dalil dan penjelasannya. Yang ketujuh, jika mufti yang dalam menetapkan fatwa merujuk kepada pendapat ulama mazhab tertentu, maka harus didasarkan atas pendapat ulama yang terdapat dalam kitab fiqh yang diakui. Yang kedelapan, ketetapan fatwa harus jelas dan dapat langsung dilaksanakan oleh peminta fatwa. Contoh-contoh daftar fatwa di Indonesia atau yang dikeluarkan oleh MUI. Contoh yang pertama yaitu di bidang akidah dan aliran agama. Tentang masalah jamaah, khalifah dan baiat yang dikeluarkan pada 1978. Tentang Islam dan jamaah yang dikeluarkan pada tahun 1978. Tentang Ahmadiyah Qadian yang dikeluarkan pada tahun 1980 dan yang lainnya. Yang kedua, contoh di bidang ibadah. Tentang sholat Jumat musafir di kapal yang dikeluarkan pada tahun 1976. Tentang kepeloporan pejabat dalam melaksanakan ibadah yang dikeluarkan pada tahun 1979. Tentang pil anti haid yang dikeluarkan pada tahun 1979. Contoh yang ketiga yaitu contoh di bidang sosial budaya. Tentang hidup sederhana yang dikeluarkan 1976. Tentang penulisan Al-Quran dengan selain huruf Arab yang dikeluarkan pada tahun 1977. Tentang menghadapi sifat sidang umum MPR pada tahun 1978 dan yang lainnya. Contoh bidang yang keempat yaitu bidang POM dan IPTEK. Tentang penyalahgunaan narkotika tahun 1976. Tentang penyembelihan hewan secara mekanis tahun 1976 dan tentang vasektomi dan tubektomi 1979. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.